Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Semoga langkah-langkah kaki kita, ayunan lengan tangan kita sampai di rumah Allah ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Ibu, apa kabar? Sehat? Kok ngantuk semua, matanya redup? Ambil korek api, patahkan, dicagak dua-duanya. Ada kan korek api lama itu? Potong, cagak, biar terus. Bapak-bapak sehat? Sehat. Ngantuk juga saya lihat ya. Bawa kopi dari rumah, bawa termos kecil itu ya. Kopinya agak pahit dikit. Kalau mau berbagi, bikin 12 untuk kawan sebelah, supaya kita telah ngaji ini tahu bagaimana caranya berbagi, supaya mengikis pelan-pelan sifat bakhil, pelit, medit, kesit, kedekut, kesit, dan sebagainya. Dan kita bahas tentang penyakit hati yang namanya bakhil, dan level kedua namanya suh. Itu satu tingkat di atas bakhil. Jamaah rahimakumullah, belajar di majelis ilmu, ke masjid, belajar ilmu agama ini adalah jalan termudah untuk masuk surga. Yang paling mudah masuk surga itu nuntut ilmu, belajar agama ini. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ustaz, kenapa menuntut ilmu itu adalah langkah termudah masuk surga? Karena di majelis ilmu itulah kita tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak, mana jangan, mana lakukan, mana yang cari aman, mana yang gak aman, yang bakal celaka. Di majelis ilmu itulah kita tahu bagaimana cara menyembah Allah, cara beribadah kepada Allah. Di majelis ilmu inilah kita tahu mana hal-hal yang harus kita jauhi, jangan dekat-dekat. Maka wajarlah jalan termudah ke surga itu adalah majelis ilmu, majelis yang paling mulia di muka bumi. Kita nih lagi duduk di majelis ilmu ini seperti orang-orang yang sedang jihad fi sabilillah, kata Rasulullah. Man kharaja min baiti fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka belajar ilmu agama, menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Majelis ilmu, lebih dari 25 keutamaan duduk di majelis ilmu. Jalan termudah ke surga, jihad fisabilillah. Kata Rasulullah juga, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah.
tidak suatu kaum pun, ini gimana ini? Tidak ada suatu kaum pun yang berada di rumah-rumah Allah, di masjid maksudnya, yadluna kitab Allah, mempelajari kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengkaji, tanya jawab tentang ilmu agama ini. Kemudian nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan ke dalam jiwa dan hati mereka. Saking tenangnya tertidur, saking tenangnya tertidur di majelis ilmu. Insyaallah enak betul ngaji. Saya tidurnya pulas betul. Pas selesai Pak Haji itu selesai juga tidur saya. Ya jamaah rahimakumullah. Kemudian wa khasiyathumur rahmah, Allah turunkan rahmat, kasih sayang Allah. Wa khafatul malaikah, wa khafathumul malaikah, para malaikat melingkupi mereka. Para malaikat itu di atas kita ini melebarkan, mengepakkan sayapnya, melingkupi kita semua. Di antara maknanya semua malaikat itu di 7 lapis langit sana berdoa kepada orang yang duduk di majlis ilmu. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah rahmati mereka, ya Allah ampuni mereka. Udah selesai belum? Wa zakarahumullah fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka satu persatu di hadapan makhluknya yang mulia. Jadi Allah di hadapan malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang agung yang dekat Allah nyebut fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir, disebut nama kita satu persatu. Fulana hadir, fulana hadir, malaikat tuh, Markonah hadir, Marfu'ahan tuh, Maimunah lesu. Jadi duduk di majlis ilmu, Allah turunkan ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Allah turunkan rahmat kasih sayangnya. Para malaikat melingkupi kita, bermunajat kepada Allah di 7 lapis bumi, di 7 lapis langit. Binatang-binatang melata yang ada di darat semuanya bermunajat dengan kalimat yang sama. Semut, kadal, bengkarung, semua binatang melata di bumi berdoa sama dengan malaikat di langit. Ikan-ikan di lautan, di samudra, di sungai, di danau, di kolam, di tambak, semuanya berdoa dengan bahasa yang sama. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Maka majlis ilmu ini luar biasa. Orang yang nggak pernah ke majlis ilmu rugi serugi-ruginya. Orang yang mengabaikan, mengentengkan majlis ilmu, nanti tiba hari kematiannya, dia menyesal dengan penyesalan yang paling puncak. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Selesai belum? Wa zakarallahumul fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikatnya, makhluk yang mulia di sisinya. Ini jamaah rahimakumullah, keutamaan di majlis ilmu. Kita ini disebut satu-satu sama Allah. Kasih tahu ke malaikat, malaikat si fulan hadir, si fulan hadir, si fulan hadir di majlis ilmu di talang jembatan. Simpulan ngantuk, simpulanah ngantuk malaikat. Soalnya dia nggak ngopi. Untung Pak Ustadznya dikasih kopi. Tadi udah ngantuk juga di jalan. Saya biasa kalau nggak ada kajian tidur habis zuhur sampai menjelang asar. Karena malamnya kajian biasanya. Jamaah rahimakumullah. Nah itu diingat-ingat lagi itu supaya semangat. Supaya semangat datang ke majlis ilmu. Siapapun yang nyampaikan hadir, hadir, hadir. Jangan pilih-pilih. Niat karena Allah, simak. Kemudian minta tolong kepada Allah untuk bisa memahami.
Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini tentang meniti jalan mendapatkan husnul khotimah. Ini permintaan dari Ketua Aisyah Tarang Jembatan. Coba masukin tema meniti jalan mendapatkan husnul khotimah. Kita ini semua pengen mati dalam keadaan terbaik. Siapapun, bagaimanapun bejatnya kehidupan ini, pasti dia menginginkan kehidupan ininya berakhir dengan husnul khotimah. Makanya kalau ada orang meninggal, ucapannya bukan semoga husnul khotimah, bukan. Karena kalau orang sudah meninggal, sudah ada kepastian bagi orang itu dua hal. Pertama husnul, kedua su'ul. Kalau nggak ngaji nggak paham, berita duka di handphone, di medsos, telah meninggal dunia bla 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 bla, semoga husnul khotimah, amin amin, semoga husnul khotimah, amin. Salah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada penutupnya. Penutup dari sebuah amal adalah kematian. Kalau kita sudah mati berarti sudah jelas. Bisa husnul, bisa su'ul. Nih kita lihat nih, yang pekan ini lagi viral, mak-mak meninggal di pengajian. Ini tadi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah? Ustaz, saya pengen meninggalnya dalam keadaan yang baik. Pulang pengajian, nyampe rumah kerokan meninggal. Habis sholat subuh meninggal. Habis zikir meninggal. Habis baca Quran meninggal. Saya pengen meninggalnya nanti ketika saya sedang kerja nafkahin keluarga, meninggal. Setelah menunaikan kewajiban tentunya ya. Setelah menunaikan kewajiban. Yang pertama, guru-guru kita mengajarkan, para ulama mengajarkan, kalau menginginkan husnul khotimah, karena kata Rasulullah innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada penutupnya, maka perhatikan yang pertama, terus menerus bertakwa kepada Allah. Terus menerus, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan, terus menerus bertakwa kepada Allah. Makanya tiap hari Jumat itu, khatib itu selalu berwasiat, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kadang diulangnya 3 kali. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi karena yang Jumatan kecapean habis deret 1 hektar, habis deret 100 batang, ittaqullah, ittaqullah. Nah, kata kawan, khotibnya berapi-api, jamaahnya berair-air. Di sini enggak ya? Insya Allah enggak ada ya. Di tempat lain Ustaz, saya pernah cerita di sini kan ya. Saya ngisi pengajian jauh di bukit. Jumatan saya mampir sholat Jumat di sebuah kampung di jalan raya ini. Pas saya hitung 3 yang enggak tidur. Yang enggak tidur pertama mungkin ketua masjidnya pas depan khotibnya, kiri kanan. Yang lain nunduk semua. Khatibnya juga baca buku dan nggak kuat dia. Padahal kalau khutbah tuh harus menggelegar ya. Nabi itu seperti komandan perang kalau khutbah. Khatibnya baca buku, nunduk, jamaahnya nunduk. Ittaqullah, ittaqullah. Cocok bener ya. Maka tiap Jumat itu selalu berwasiat. Selalu kita kalau kajian, kalau dengar ceramah, ustadznya, da'inya selalu menyampaikan ayat ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan telah menunaikan seluruh kewajiban kita. Makna ayat 102 Ali Imran ini sangat luas. Para ahli tafsir Quran menjelaskan di antara maknanya terus menerus dalam ketakwaan sampai maut menjemput kita, yakni dengan cara membebaskan dari kesyirikan.
Karena syirik itu pasti mendatangkan kematian yang su'ul khotimah, kematian yang buruk. Maka yang pertama maknanya bebaskan dari sesuatu yang berbau kesyirikan. Sudah kita bahas, ada tatoyur, syirik kecil, ada tamimah, jimat, raja-raja, ada perdukunan, Gus Samsudin ya yang terkenal hari ini ya. Kahin arraf, ada ramalan, ada pengobatan dengan cara yang tidak islami, itu semua adalah kesyirikan. Ada syirik riya, pamer, menceritakan amal, ada sum'ah, memperdengarkan amal, ada ujub, bangga pada amal-amalnya. Saya lah yang paling alim di Talang Jembatan ini. Dia orang nggak ada yang sholat tahajud malam. Saya lihat sepi semua. Dalam hati ujub. Itu kata para ulama mengatakan ujub itu bagian dari kesyirikan. Kenapa? Karena dia telah menyekutukan pertolongan Allah dengan kemampuan dirinya. Saya bisa bangun malam ini karena pertolongan Allah dan karena kemauan saya. Nah itulah penyebabnya. Menyekutukan Allah, menduakan Allah antara Allah dengan dirinya. Kalau riya, kenapa dikatakan syirik? Karena dia ingin mendapatkan ridho Allah dan pujian manusia dan sanjungan manusia. Kata Rasulullah, inna sirku min ummati hazihil ahfa min dabibil namli ala sauda'a ala sofatin sauda'a fi zulmatil lail. Sesungguhnya syirik yang dilakukan umatku, umat Nabi Muhammad SAW, adalah sesuatu yang lebih halus, lebih lembut, lebih samar daripada langkah-langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Langkah-langkah kaki semut, semutnya warna hitam, di atas batu hitam di kegelapan malam. Hanya semut yang tahu ada dia di situ sama Allah. Maka halus, lembut, tersembunyi. Sehingga ketika menginginkan kematian yang husnul khotimah, makna takwa di sini yang pertama bebaskan dari segala macam bentuk kesyirikan, kemudian laksanakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai ketika di kebun nggak sembahyang. Ternyata takwanya cuma di rumah. Ketika di perjalanan nggak sholat. Ke Jakarta naik bis. Apa bis terkenal sekarang? Pahala ya, apa itu? Harapan Jaya apa? Nggak usah sembahyang, Tuhan kan ngerti saya lagi musafir katanya. Nggak bisa. Bertakwanya itu continue terus menerus kalau menginginkan kematian yang husnul khotimah. Kata Nabi, ittaqillah hausuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di kebun, di ladang, di sungai, di bis. Datang waktunya sholat, ya sholat sesuai dengan kemampuan. Oh di bis sholatnya duduk. Tuh, atuk itu, tukang jual rongsokan. Waktunya sholat tiba, sholat. Pinggir jalan. Yang penting nggak ada tai kucing gitu ya. Nggak pakai apa-apa, dia cuma alasin sama karung doang. Anak kecil ini sholat, datang waktunya zuhur di kebun, nggak ada sajadahnya, pakai daun pisang, nggak ada airnya, tayamum, bismillah, sholat. Kalau ini yang pertama, kalau menginginkan husnul khotimah, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan, tetap bertakwa kepada Allah. Karena ada orang yang takwa ketika lapang di rumah, sholat, dia di kebun nggak sembahyang. Ngapa mah nggak sembahyang? Tuhan kan ngerti susah di kebun ini, air susah. Na'udzubillah, sulit itu mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita lihat ini memberikan pelajaran kepada kita. Dimanapun kita berada, kita takwa kepada Allah. Terutama pokoknya yang paling pokok adalah sholat kita. Karena itu amal yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Fa in salahat faqad ablaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa husira. Kata Nabi, sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab, dihitung, dinilai, diberi konten pada hari kiamat dari seorang hamba adalah amalan sholatnya. Kalau sholatnya baik, bagus, nggak bolong lagi, khusyuk, tawadhu karena Allah,
maka dia sukses, dia beruntung, dia berhasil. Wa in fasadat, tapi kalau sholatnya buruk, bolong-bolong, nggak khusyuk, nggak tawadhu, sholatnya di akhir waktu, sengaja milih betul, maghribnya jam 6 kurang, asarnya jam 6 kurang 15 baru sholat, nantilah, menyepelekan sholat, faqad khaba wa khusira, dia akan celaka, dia akan rugi. Jamaah rahimakumullah. Di kereta api sholat nggak bisa wudhu, tayamum. Kalau enggak waktu mau naik kereta belilah aqua kecil itu ya, untuk wudhu nanti. Wudhu semampunya, nggak harus maksimal, namanya aja darurat. Di jalan macet, jalan tol, gelar koran, nggak ada air Ustaz, tayamum di samping aspal itu. Yang punya mobil, di mobil mungkin ada air, berwudhu lah. Ustaz, kayaknya celana saya tadi kena najis, dimaafkan, situasi darurat. Kadang orang alasannya kenapa nggak sembahyang? Kotor baju ini. Ada najis? Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Banyak orang kenapa nggak sembahyang? Nggak enak sembahyang kalau nggak mandi dulu. Nah, dari mana dalil itu? Pengen mandi dulu, kalau tiba waktunya, nanti masih banyak kerjaan yang lain, dia selesaikan sholat dulu lah, nanti kerjaan yang lain. Nanti kalau enggak, pasti akan tertinggal dia, akan diabaikan. Nantilah. Nah, na'udzubillah. Di kereta api, kalau ini agak aneh ini ya, harusnya duduk dia, jangan berdiri. Nanti kalau kereta jalan kejengkang dia ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah bangun. Lagi sakit tetap sholat. Yang kedua, untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah, zikrul maut, mengingat kematian. Mengingat kematian ini perintah, bukan anjuran. Allah melalui Rasulnya menyuruh kita senantiasa ingat mati. Di antara perkara yang bisa melemahkan hati, melembutkan hati, mengurangi cinta kepada dunia, itu adalah zikrul maut, mengingat kematian. Maka pada bagian kedua ini, kalau menginginkan husnul khotimah, banyak-banyak ingat mati, karena Nabi memerintahkan. Aksiru zikra hazimil lazati ya'nul maut. Banyak-banyaklah kalian mengingat perusak, pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Dunia dengan segala perhiasannya ini menyenangkan manusia, itu sudah merupakan tabiat manusia. Makanan, minuman, rumah, pakaian, kendaraan itu menyenangkan. Istri, anak-anak, suami itu menyenangkan kehidupan dunia. Ngopi, makan roti itu kehidupan dunia menyenangkan. Apalagi pindang baung, sate Madura ya, menyenangkan kehidupan dunia. Tapi ingat kata Nabi, banyak-banyaklah mengingat perusak, pemutus, penghancur semua kenikmatan itu, yakni kematian. Disuruh sering ingat, bukan hanya ketika kita dengarkan pengumuman di masjid, Assalamualaikum, nah dia mati itu, Innalillahi. Nah, bukan hanya waktu itu, bukan hanya ketika mengantarkan jenazah ke kuburan, bukan hanya ketika takziah, bukan hanya ketika ziarah kubur, tapi 24 jam maksimalkan ingat mati. Bukan hanya waktu ibadah, bukan hanya waktu sholat, tapi ketika bekerja juga ingat mati. Ketika ngoret, ingat mati. Ya Allah, kalau mati lagi ngoret ini gimana kira-kira hukumnya? Husnul apa su'ul? Kalau sudah ditunaikan kewajiban subuh tadi, husnul, jelas. Tapi kalau subuh tadi nggak sholat, lalu ngoret, jam 12 nggak berhenti, zuhur azan, labas aja, mati. Nah, su'ul khotimah itu. Kenapa? Belum dia tunaikan kewajibannya. Jamaah rahimakumullah. Jadi mengingat kematian ini adalah langkah kedua untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Perintah, ya, bukan sekedar anjuran. Aksiru zikra hazimil lazati ya'nul maut, fa innahu lam yazkurhu illa ahadun illa sa'atin illa dayaqah alaihi. Kalau dia selama ini orang kaya,
Kalau selama ini dia orang susah, melarat, kehidupannya berat, betul. Lalu dia banyak ingat mati, maka itu akan melapangkan dadanya, melapangkan jiwanya. Nggak apa-apalah miskin di dunia, yang penting kaya di akhirat. Nggak apa-apalah sakit nih, ujian dari Allah, toh nggak lama tar juga mati. Wala yazakarahu fi sa'atin dayaqah ilahi. Yang kedua, kalau dia orang kaya, banyak harta, berpangkat, lalu dia sering ingat mati, kata Nabi, maka ini akan membatasi kebahagiaannya, membatasi kegembiraannya. Ketika lihat ya mobilnya, ya Allah, nanti hisapnya gimana mobil ini? Pasti akan ditanya dari mana duit belinya. Ya, lihat rumahnya bagus, ya Allah, nanti akan dicek satu persatu pada hari penghisaban amal. Gentengnya tiap butir dicek, pasirnya, batunya, semennya, ya Allah, ngeri amat kalau saya mati nanti. Jangan-jangan ada hak orang lain yang nempel di situ. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua, kalau kita menginginkan kematian yang husnul khotimah, banyak-banyak mengingat kematian. Jamaah rahimakumullah, kematian itu datangnya sangat tiba-tiba, mendadak. Inna min amaratus sa'ah ayyazharul mautul fuji'ah. Kata Nabi, di antara tanda-tanda akhir zaman itu adalah banyaknya kematian tiba-tiba. Lagi naik mobil nih, ketawa-ketawa di mobil, nggak berpikir bahwa kematian begitu dekat. Lagi naik mobil ngobrol. Terpikir sedikit pun bahwa kematian menjemputnya begitu cepat. Di mobil ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, dum, ditabrak mobil yang lain, tiga-tiganya mati. Jadi begitu cepat. Jangan pernah tertipu dengan usia muda, mati nggak harus tua. Kita lewatin ya, nanti malah kaget pula naik motor, ketakutan, air mati masuk siring ujungnya. Jadi jamaah rahimakumullah, sesuatu yang paling dekat dengan kita, yang mengikuti kemanapun kita pergi, itulah kematian kita. Di kiri kanan saya, di kiri kanan bapak ibu itu ada 99 ancaman penyebab kematian. Ada 99 ancaman penyebab kematian. Kata Nabi, musila ibnu Adam wa ila janbihi tis'atu wa tis'una maniyah in ahta'athul manaya wa qa'a fil haram. Diciptakan di sisi-sisi anak cucu Adam ini 99 ancaman penyebab kematiannya. In ahta'athul manaya, kalau dia lolos dari segala macam itu, dia akan sampai kepada kesempurnaan yang ke-100. Apa ya Rasulullah? Waqa'a fil haram, dia tua, renta, mati. Sakit apa unggang itu? Memang sudah tua. Bukan karena stroke, bukan karena gula darah, bukan karena diabetes. Sakit apa nenek kamu meninggal kemarin? Memang sudah tua. Ustaz, apa ukuran tua? Sebagian ulama mengatakan berdalil dengan hadis Nabi, a'maru min ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 kata Nabi. Secara umum ya, di atas 70 maka dia dikategorikan tua. Siapa yang tua di sini? Ada atas 70? Ada ya? Belum ada? Belum ada? Kok mukanya udah tua-tua semua? Abi ini ngece kan. Abi itu yang tua, udah jenggotnya udah pirang ya. Saya mah udah tua ya. Kata Nabi seperti itu, secara umum seperti itu. A'maru min ummati baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yuzazalik. Hanya sedikit yang lolos lewat dari 70 tahun. Hanya sedikit sekali, ada sedikit. Di kampung kita ini kalau dicari 70 mungkin nggak sampai 10 orang lagi kan yang di atas 70. Lainnya sudah berangkat.
99 ancaman penyebab kematian mengikuti kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Ikut terus, dia nggak pernah tinggal. Kita tidur, dia ada sebelah kita. Kita makan, dia ada sebelah kita. Kita naik motor, dia nebeng sama kita. Jamaah rahimakumullah. Baik. Lalu di antara cara atau usaha untuk ingat mati, sering-seringlah ziarah kubur, ya. Dulu dilarang, awal Islam dilarang. Nabi melarang ziarah kubur karena berbahaya, masih penuh kesirikan zaman itu. Tetapi setelah beberapa tahun Nabi memperbolehkan. Kata Nabi, fazurul kubur fa innaha tuzakirul maut. Berziarahlah ke kubur karena sesungguhnya itu mengingatkan pada kematian. Jadi ziarah kubur itu nggak perlu nunggu momen Ramadan, nggak harus Lebaran. Nggak harus ada orang mati baru ke kubur. Coba dibiasakan 2-3 bulan ke kuburan aja anak-anak itu. Kalau sudah cinta kepada dunia itu sudah mulai muncul, pengen ini, pengen itu, coba ziarah ke kubur. Ini bapak-bapak kalau istrinya selalu ingin ke pasar, shopping terus, sekali-sekali belokkan mobil itu ke arah kuburan. Mana ya? Kita ke kubur dulu, kata Abi. Biar kita ingat kematian. Ya, jangan kamu ke sentral terus. Sekali-sekali mengkol ke kuburan. Ngapain? Ini kubur siapa? Yang penting kubur orang Islam. Tidak harus kubur seseorang, enggak. Kubur orang Islam. Duduk di situ. Merenung. Kata Imam Al-Qurtubi, kita sedang dinasehati oleh ribuan orang yang dikuburkan di situ. Tapi nasihatnya tanpa suara. Beda dengan khutbah Jumat, nasihatnya bersuara satu orang di sini. Tapi kalau ziarah kubur, pada hakikatnya kita sedang dinasehati oleh seluruh penghuni kubur itu. Hei fulan, tobatlah kamu. Hei fulan, kurangi cintamu sama dunia. Hei fulan, periksa harta-hartamu, siapa tahu ada yang haram. Hei fulan, sholat malam lah, jangan nonton TV terus. Hei fulana, urus hubunganmu dengan Allah. Periksa hubunganmu dengan Allah. Perbaiki penampilanmu, hijabmu. Itu penghuni kubur sedang menasihati kita dan dengan bahasa tanpa suara. Tuh, kata ulama seperti itu ya. Baik jamaah rahimakumullah. Kubur udah jelas tingginya nggak boleh lebih dari 1 jengkal. Tingginya nggak boleh lebih dari 1 jengkal. Nggak usah dibikin bangunan, nggak usah dibikin berundak-undak. Sunnahnya apalagi kita di Muhammadiyah udah jelas. Udah jelas di Muhammadiyah ini kita akan terapkan pelan-pelan kuburan mengurus mayit sesuai sunnah Rasul. Informasi kepada kawan-kawan di PDM Lampung Utara sudah dibentuk tim reaksi cepat pengurusan jenazah. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah yang pengen diurus oleh Muhammadiyah, tim PDM akan datang ngurus 4 hal. Mandikan, ngapankan, nyolatkan, makamkan. 4 hal. Ada timnya. Bergerak cepat. Karena kalau kita tidak, maka yang berlaku kebiasaan disitulah. Dengan berbagai macam tingkah pola yang tidak ada dalilnya dalam agama kita. Ada yang bawa ronce-ronce bunga. Ada yang bawa beras kunyit. Ada yang bawa uang logam, kemudian dikasih payung, kemudian bicara zikir waktu berangkat ke kuburan. La ilaha illallah, la ilaha. Enggak ada itu, enggak ada dari sama sekali. Kenapa sih Ustaz kok begitu mereka? Karena nonton Indosiar. Ya, apa judul filmnya Indosiar itu? Azab apa? Azab dunia ya. Ya, kebanyakan nonton TV. Benar kata almarhum Ustadz Kyai Haji Zalul MZ. Tontonan jadi tunan. Gara-gara nonton Indosiar, mak-maknya pakai baju hitam semua, takziah. Angkat jenazah, angkat 1, bismillah, Fatihah, la ilaha illallah. Nggak ada. Ustadz, kok orang melakukannya? Nabi katakan kalau takziah ngantarkan jenazah itu diam. Memandikannya diam. Satu komando.
Siapa koordinatornya? Dia yang mengendalikan situasi, dia yang ngomong. Itu kurang rapi, itu kurang bersih, yang lain nggak ada komen. Ngapankannya satu komando. Diam, nggak ada ucapan apapun kecuali ketika memasukkan jenazah ke kuburannya baru dikatakan Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Kita hari ini enggak, macam-macam. Ada yang lempar sapu, ada yang lempar panci ya, ada yang lewat di bawahnya, nah cucung, cicit. Ada lagi yang, waduh, lempar buang ayamnya di... Banyak sekali pernak-perniknya. Kenapa? Mengikuti tradisi yang tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Kenapa? Ustadz, masa nggak boleh la ilaha illallah? Boleh, tapi bukan pada tempatnya. Lalu mengapa mereka menggunakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah? Satu penyebabnya, zaman ketika dulu waktu ada kematian orang ngobrol karena nggak tahu, nggak paham masalah jenazah, ngobrol semua. Kata ulama di situ, daripada ngobrol mendingan zikir. Nah, tapi dalilnya nggak ada, hadisnya nggak ada, Qurannya nggak ada. Yang ada kata Nabi, kalau melayat takziah kamu diam. Iktibar, melihat kepada jenazah itu, mengambil pelajaran. Bicara hanya hal yang sangat penting baru ngomong. Jamaah rahimakumullah, nanti kita kaji khusus itu ya. Kalau masalah pemakaman kuburan, Muhammadiyah Lampung Utara sudah bentuk tim, UMKO sudah bentuk tim. Saya sudah sampaikan di pengajian bulan kemarin. Kalau ada warga Muhammadiyah yang pengen kita urus kematiannya, silakan berwasiat kepada sekretarisnya Pak Najib. Pak Najib Mudin, sekretaris. Pak Najib, saya kalau mati tolong urus jenazah saya. Saya sudah bilang sama keluarga, nanti ada tim dari Kota Bumi datang ngurusnya. Yang lain ya bantu juga ya. Dia yang utama-utama diurus supaya kematiannya, pengurusannya sesuai dengan sunnah Rasul. Baik, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah, segera bertobat kepada Allah. Apapun maksiat kita, ketika kita merasa telah berbuat dosa, langsung istighfar. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ngapa mak? Saya barusan tadi ngomongin orang, gibah. Bapak-bapak juga sama, ketika nonton TV iklannya montok, langsung nunduk. Astagfirullahalazim. Ngapa ya? Iklannya bahenol betul. Nggak kayak kamu kerempeng. Nah, tersinggung bini kita. Langsung. Setiap berbuat dosa langsung tobat. Tiap dosa langsung tobat. Kapanpun, jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Ustaz, itu iya. Nanti Allah marah nggak? Enggak. Justru Allah senang. Setiap berbuat dosa, maksiat, tobat, istighfar. Kalau dosa besar, hentikan. Berhenti menyesal. Dan ingat, jangan pernah menceritakan dosa-dosa masa lalu kita. Hari ini banyak orang karena nggak ngaji, nggak paham. Ketika sudah tobat, ikut pengajian, mulai bertanya, Ustadz, saya dulu seluruh kejahatan saya lakukan. Saya maling, saya bunuh, saya ngerampok, saya berzina. Sekarang saya sudah tobat. Itu nggak diterima tobatnya oleh Allah. Nggak diterima. Kenapa? Karena dia ada kebanggaan bahwa dulu dia pelaku maksiat. Saya masih sering dengar itu. Biasanya kalau yang lain, Pak, hentikan Pak, jangan dilanjutkan lagi Bapak. Kenapa Ustaz? Nggak boleh Pak menceritakan aib-aib kita. Sudah Allah tutupi, kenapa Bapak bongkar di depan publik ini? Allah murka Pak. Allah tutupi dosa Bapak, kejahatan Bapak. Kok harinya Bapak bongkar? Itu ada Bapak kesombongan. Di situ muncul kesombongan. Saya ini pernah semua jahat. Nggak ada apa-apanya di orang itu nggak. Mabuk cuma 2 botol, saya 2 peti kalau minum. Oh, Allah murka itu. Ini kadang saya berprasangka baik. Kenapa mereka mengumbar dosa-dosanya masa lalu? Karena nggak paham, nggak ngaji. Saya biasanya langsung, Pak, stop Pak, langsung ke pertanyaan aja. Kenapa Ustaz? Nggak boleh ceritakan. Nggak boleh Pak, Allah murka. Kalau Bapak bangga dengan dosa masa lalu, tidak Allah terima tobat Bapak. Allah tolak. Jadi ibu-ibu hati-hati. Kita masa lalu kita buruk, rahasia kita dengan Allah, bertobat, menyesal ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ali Imran 133.
Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Cepet-cepet. Jangan nunggu lebaran, jangan nunggu Ramadan. Nantilah tobatnya saya kalau udah tua dikit. Kapan wak berhenti dari makan harta riba ini? Nantilah kalau anak-anak sudah selesai kuliah semua, jadi beban agak ringan, saya berhenti ngambil duitnya. Jangan, na'udzubillah, segera bergegas. Bergegas, berhenti. Taubat kepada Allah, menyesal, istighfar, berjanji dalam hati nggak akan mengulangi lagi. Kalau menyangkut harta orang lain, Ustaz, kembalikan, pulangkan. Wak, saya pernah ngambil durian wak dulu 2 kali waktu musim durian. Ini wak, saya ganti wak 50.000. Saya mohon dihalalkan. Ya. Seperti itu jemaah rahimakumullah, karena Allah menyuruh kita bersegera, jangan tunda-tunda. Dalam ayat yang lain juga sama ya. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha karlil sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu mi'atun darajah, 100 tingkatan. Jamaah rahimakumullah, nggak usah khawatir nggak dapat surga asal sungguh-sungguh serius dalam beragama ini. Surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. Jarak antara tingkat 1 ke tingkat berikutnya, kedua, 2, ketiga dan seterusnya. Jarak antara 2 tingkat bainas sama'i wal ard, antara bumi dan langit. Jaraknya itu dalam lain 500 tahun perjalanan naik unta atau naik kuda. Jarak 1 tingkat surga dengan tingkat berikutnya. Semuanya ada mi'atun darajah, 100 tingkat. Masa kita nggak dapat ya? 100 tingkat. Luas. Surga yang paling rendah, orang terakhir yang masuk surga setelah disiksa di neraka, beribu-ribu tahun dia diazab di neraka. Kemudian dia karena masih ada iman sebesar biji zarrah, dia dikeluarkan dari neraka, dia masuk surga. Sebelum masuk surga dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa masih ada kaplingan untuk saya di surga?" Dia khawatir, orang udah gak ada lagi. Kata Allah, masih ada jatahmu di surga. Kamu masih dapat istana dan rumah. Ya Allah, yang benar dulu, saya ini kan terakhir kali, orang gak ada lagi di neraka. Tinggal orang kafir dan orang-orang munafik. Ada, kata Allah. Ketika dia akan masuk surga, dia masih nanya lagi, "Ya Allah, apa ada jatah rumah saya di surga?" Masih nggak percaya dia. Kemudian ketika dia masuk surga, maka surga untuk dia sendiri dia pandang seluas langit dan bumi. Walaupun surganya level 1, seluas langit dan bumi. Itu untuk orang penghuni surga yang terakhir masuk surga. Tapi sayangnya orang-orang yang pernah nyemplung ke neraka, mereka diberi stempel di keningnya. Stempelnya Jahanamiyun, mantan penghuni neraka Jahanam. Waduh, Ustadz, nanti gimana? Malu nggak kami sama orang yang memang nggak pernah nyemplung? Nggak, orang udah tahu, tapi orang nggak komen. Nah, mantan Jahanam ya, nggak ya. Dan stempel di keningnya Jahanamiyun, spesial untuk orang-orang yang sempat mencicipi neraka. Maka kita katakan tiap habis sholat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku, ya Allah, jauhkan aku dari neraka, jangan masuk neraka ya Allah. Ada yang 3 kali ya, ada yang 7 kali ya. Terserah maunya berapa, saya 7 kali lah, saya ngeri saya ini, ya udah. Kalau bareng-bareng Ustaz, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan aku, ya Allah, jauhkan aku dari neraka ya Allah. Karena sudah pernah kita bahas, azab neraka yang paling ringan yang dialami oleh paman Nabi Abu Thalib. Diletakkan, dipakaikan sendal selop dari api neraka di kakinya. Panasnya naik ke kaki, ke betis, ke paha, ke perut, ke dada, ke leher, ke kepala. Mendidih otaknya. Bayangkan otak mendidih gimana rasanya. Jari dicelupin ke air panas saja jengking-jengking jerit sakitnya. Apalagi otak mendidih. Itu azab neraka yang paling ringan. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran nggak apa-apa neraka 2000 tahun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Azab terendahnya seperti itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang ketiga, segera bertobat.
Kalau kita berbuat dosa, langsung tobat, ingat Allah, istighfar minimal. Kemudian yang keempat, memperbanyak amalan rahasia, amalan-amalan sir. Kata para ulama, sembunyikan amal-amal solihmu seperti engkau menyembunyikan aib-aibmu. Jangan pamer, jangan riya. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik daripada sedekah terang-terangan. Maka di antara penyebab seseorang bisa husnul khotimah karena dia banyak amalan-amalan rahasia yang semua orang nggak tahu, yang tahu hanya Allah dan dirinya sebagai pelaku amal soleh itu. Ini berat karena sifat manusia, tabiat manusia selalu pengen pamer. Kok lemas, Wak? Tadi malam tahajudnya agak ini saya telat, biasa bangun jam 3 tadi jam 4. Oh, ngasih tahu tadi malam tahajud. Ini berat. Tapi bisa namanya sudah ngaji dengan pertolongan Allah. Ya Allah, saya pengen punya amal-amal rahasia yang tidak seorang pun tahu kecuali Engkau dan aku, ya Allah. Sudah pernah kita bahas. Kalau ada orang miskin sekitar tempat kita, suaminya sudah lama nggak kerja, nganggur, taruh di dekat pintu keluarnya, taruh beras 10 kilo, telur 1 turos itu, gula, kopi, indomie 1 dus, tulis untuk Markonah misalnya nama itu. Pagi-pagi dia bangun, Masya Allah, siapa yang antar sembako ini? Rahasia. Itu amal rahasia. Ustaz, saya nggak sanggup banyak, dikit jadilah. Beras 2 kilo, minyak 1/2 kilo, kopi, gula, teh, taruh di dekat sumurnya. Tulis untuk siapa namanya. Jangan ditulis dari saya Ahmad Junaidi. Wah, itu nggak rahasia lagi. Sederhana sekali. Jamaah rahimakumullah. Mudah, bisa kita amalkan. Kata Nabi SAW, man istata'a an takuna lahu khabi'ah min amalin salih falyamal. Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan salih yang tersembunyi, maka lakukanlah. Kalau Ali bin Abi Thalib itu membagi sedekahnya menjadi 4 bagian. Kalau dia punya uang misalnya 100 dirham, 25 dirham dibagikan siang terang-terangan. Hei fulan, ini sedekah untukmu, 25 dirham. 25 dirham dibagikan siang secara sembunyi-sembunyi. Datang ke rumah si fulan, lewat jendelanya, taruh di amplop, tulis untuk yang punya rumah ini. Set, nggak ada yang tahu. 25 dirhamnya, seperempatnya lagi dia bagikan malam terang-terangan. Ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nih, saya ngasih kamu. Yang seperempatnya lagi 25 dirham dibagikan malam secara rahasia. Kayak tadi itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Ali bin Abi Thalib, alangkah cerdasnya dia untuk menjaga keikhlasan beramal, maka dia bagi menjadi 4 bagian. Malam, siang, malamnya ada yang terang-terangan, ada yang rahasia. Malamnya juga begitu, Masya Allah. Sampai turun ayat Quran membahas tentang perbuatan Ali yang cerdik, yang pintar itu untuk menjaga keikhlasan, untuk supaya punya amal-amal rahasia. Jadi kalau kita puasa terus diundang orang, kita datang, kita nggak makan, nggak usah deket-deket meja konsumsi. Jangan sengaja jalan, bukan mau makan, hanya pengen ditanya, Bu, kok nggak makan? Saya puasa loh. Nggak usah. Datang-datang ucapin selamat pulang, nggak usah. Bukan mau makan, hanya pengen ditanya, itu sudah riya. Apalagi ditambah kalimat, saya puasa. Ya Allah Bu, udah lama, sudah 5 tahun saya Senin Kamis. Masya Allah, Ibu luar biasa. Aku gitu loh. Jijik amat kata kawannya ya. Nah, itu yang keempat, jamaah rahimakumullah. Kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khawfi.
Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang takwa dan yang selalu merasa cukup dan merahasiakan ibadahnya, disembunyikan. Kecuali sholat fardu ya, laki-laki nggak mungkin nyumput-nyumput lewat belakang masuk masjid, nggak, itu nggak bisa. Orang haji nggak bisa, orang bayar zakat nggak bisa, tapi sedekah bisa kayak tadi caranya. Amal-amal rahasia. Jamaah rahimakumullah. Yang kelima, senantiasa berdoa. Pengen husnul khotimah, senantiasa berdoa. Doanya sudah pernah kita bagi dulu berapa bulan, berapa tahun, mungkin setahun yang lalu kali ya. Senantiasa berdoa, itu saya lagi berdoa ya. Berdoa itu sudah pernah saya sampaikan di mimbar ini, sejajar dengan bahu. Asmalatu antar fa'ayadaika haswaman kibaika. Jangan di bawah, doa normal seperti ini. Sejajar bahu, hadapkan telapak tangan ke wajah kita. Boleh dirapatkan, boleh direnggangkan. Jangan hadapkan ke muka kawan, jangan. Jangan taruh di bawah, pelecehan. Ke atas Ustaz boleh, situasi darurat, gempa bumi, huru hara, ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh. Tapi situasi normal sebatas bahu. Oke, kita akan berdoa. Allahumma inni. Lihat tulisan itu, jangan lihat saya. Allahumma inni. Enggak semangat, kayak ini ngantuk. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Itu salah ketik, husnul husnal ya, artinya husnul. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Sekarang sekaligus. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Nah, minimal 5 kali ya di sholat ya. Kalau mau ditambah, wa'udzubika min su'il khotimah. Kalau mau dipanjangkan, tapi ini ya cukup. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini tangannya di bawah aja, lagi latihan. Nanti di rumah baru tangannya diangkat. Tapi kalau mau diangkat nggak apa-apa ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Lihat papan tulis 1, 2, 3. Mulai remang-remang nggak jelas ya. Mulai remang-remang nggak jelas. Oke, yang ketiga. Saya buatkan 4 doanya ini Ustaz. Nanti, nah fotokopinya ketinggalan lagi, ya Allah. Udah saya fotokopi tadi, dibagikan tadi 4. Banyak yang lain tapi yang utama 4 ini ya. Yang ketiga, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Salah tadi, maaf. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Yang tadi minta mati dalam keadaan Islam. Yang kedua minta mati dalam keadaan taat. Jadi minta sampai pada hari kematian sebagai orang Islam. Sudah kita bahas. Puncak kedatangan setan menggoda kita waktu tiba hari kematian kita. Inna syaitana yahduru ahadukum min kulli syai'in sya'nih. Sesungguhnya setan itu senantiasa mendatangi kalian dalam setiap aktivitas kalian, kata Nabi. Yang paling puncak kedatangannya dengan rombongan besar, dengan pasukan lengkap. Setan datang pada saat kita
menjelang kematian, menjelang sakaratul maut, setan datang dengan pasukan lengkap menggoda kita untuk menggelincirkan akidah kita. Dari sebelah kanan kita setan akan menyerupai ayah kita. Dia mengatakan, anakku, ayah datang. Loh, ayah kan sudah lama meninggal. Kenapa ayah datang kepadaku? Ini hari yang sangat menentukan kehidupan kamu selanjutnya. Makanya ayah datang kepadamu untuk nyelamatin kamu. Kamu tahu kan ayah sayang sama kamu? Iya ya. Oke, ikuti ayah. Apa ya? Masuklah kamu dalam agama Yahudi. Itulah agama yang benar. Bayangkan dari sebelah kanan kita setan datang menyerupai bak kita. Dari sebelah kiri kita menyerupai mak kita. Loh, kok mak datang? Sama bahasanya, anakku. Ini hari yang menentukan kehidupan kamu selanjutnya. Makanya mak datang kepadamu untuk nyelamatin kamu, nolong kamu. Kamu tahu kan mak sayang sama kamu. Dua dada ini netein kamu 2 tahun. Paham mak ini tipis karena kamu sering tidur di paham mak. Kamu tahu kan mak sayang sama kamu. Iya mak, ikuti mak ya. Apa mak? Masuklah dalam agama Nasrani. Itu agama yang benar. Mau ya? Mau ya? Bayangkan coba. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau orang tua atau kita sudah parah, nggak usah lagi lah bawa ke ICU, bawa ke rumah sakit. Tunggu aja, talkinkan. Ya, kadang-kadang kita saking pengennya tetap hidup, pada keadaannya sudah parah, sudah berat, masih dibawa ke ICU, ke rumah sakit. Kadang dibawa ke rumah sakit non muslim ya. Di depannya ada lambang apa? Siapa yang mentalkinkannya? Padahal itulah puncak kedatangan setan untuk menggelincirkan akidah kita. Maka salah satu doanya yang nomor 2 tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah hatiku dalam agamamu. Supaya ketika tiba hari kematian kita mampu mengucapkan La ilaha illallah. Man mata kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai pada hari kematiannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Termasuk tanda-tanda orang yang mati husnul khotimah, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kayaknya mudah, gampang, karena lagi pengajian, lagi yasinan lebih mudah lagi, 100 gak kerasa ya. La ilaha illallah, la ilaha, apalagi martabak bangka ya, samsu, susu. Di sebelah sana udah kelihatan meja konsumsinya, sate nyucuk-nyucuk. La ilaha illallah, la, woi semangat. Imamnya sudah berhenti, dia masih aja kata-kata, udah gitu selesai tuh. Semangat. Tapi tiba hari kematian, pelekak-pelekok. Anaknya bilang, "Ba, ikuti saya, Ba. La ilaha illallah." Ah? Kok sih, Ba? La ilaha illallah. Ah? Nah, gawat, Ba ini. Mak, la ilaha illallah. Apa? Mak, biasanya mak lancar betul waktu tahlil di rumah tetangga bulan lalu. Kok sekarang nggak bisa? Nggak bisa. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Allah jelaskan, yusabbitullahu allazina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang meneguhkan seseorang dengan kalimat tauhid tadi. Allah yang nolong kita sehingga kita mampu mengucapkan. Kalaupun nggak ada suaranya, lidahnya sudah bergerak, berarti sudah terucap itu. Karena kalimat la ilaha illallah tidak perlu gerakan bibir, tidak perlu gerakan geraham, cukup gerakan lidah. Nanti prakteknya di rumah ya. Malam nanti menjelang tidur, baring di tempat tidur, mulai latihan. La ilaha illallah. Iya ya. Pas suami disamping, mak. Nah, aku lagi latihan. Wah, kamu ini nunggu betul. Jangan tersinggung ya Bu ya. Bapak-bapak nggak begitu kok. Ini suami-suami yang peduli istri ya. Mak, aku tahu kamu lagi. Bapak juga begitu. Ketika latihan, baring tempat tidur menjelang tidur malam.
La ilaha illallah. Oh ya bener ya, cukup lidah aja yang bergerak, lain nggak bergerak. Bini lagi di dapur, pas bini masuk, aku lagi latihan mak kamu nunggu bener. Baik, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang keempat, doanya 4. Saya lupa ya Allah, sudah saya fotokopi tadi itu ya. Enggak ke bawah. Ikuti saya. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Tuh lihat artinya, ya Allah berilah aku rezeki taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya sebelum aku mati, sebelum wafat, sebelum meninggal dunia. 4. Nanti saya titip sama siapa ya, saya lupa, saya lewat besok, saya titip sama siapa, saya taruh di warung nanti ya. Nih bagikan ke jemaah 4 doa untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah. 1. Senantiasa takwa kepada Allah. 2. Banyak-banyak ingat mati. 3. Yang nggak nyatat lupa. Yang nyatat apa? 1. Takwa dimanapun berada, jangan pernah tinggal sholat. 2. Banyak-banyak ingat mati. 3. Apa? Ziarah kubur, cara ingat mati. Lupa. Ngantuk jam segini ya. Saya aja jam segini biasanya tidur ya. Segera bertaubat. Ta'ajjilut taubah. Bergegas bertaubat. Yang keempat, memiliki amal-amal rahasia, disembunyikan. Yang kelima, senantiasa berdoa kepada Allah dengan 4 doa tadi minimal. Yang keenam, apa Ustaz yang keenam? Berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai putus asa, jangan sampai sangka buruk kepada Allah. 2 malam yang lalu saya nonton di YouTube itu seorang wanita muslimah pakai jilbab, selama ini dikenal baik dengan tetangga, nggak ada masalah dengan keluarga. Kemudian memberikan racun kepada 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Kemudian dia minum racun juga. Kemudian dia gantung diri. Lalu dia sempat merekam pembicaraan kepada suaminya. Dia minta maaf. Papa, dia mengatakan saya pamit bersama 2 anak kita. Saya nontonnya nangis itu. Panjang, berapa menit dia ngomong di ngerekam di handphonenya itu. Handphonenya terjatuh di situ ketika dicek polisi. Intinya dia putus asa dengan masalah yang dihadapinya. Dia buruk sangka kepada Allah kalau Allah tuh maha kaya. Apa penyebabnya? Dia punya banyak utang. Sekarang kan pinjaman online luar biasa kan Kak ya. Dengan modal fotokopi KTP 1 lembar bisa minjam 6 lobang. Banyak kan, nggak tahu di sini. Di kampung-kampung lain berantem, cerai, garuk-garukan, jual rumah ya. Ini sampai bunuh diri. Dia minjemin orang, janji akan dikembalikan pakai nama dia. Jadi tagih terus, yang minjem kawan itu nggak mengembaliin. Putus asa dari rahmat Allah, dia bunuh diri, minum racun rumput. Anaknya dikasih racun rumput, 2-duanya mati. Anak laki 2. Kira-kira umur 10 tahun sama 5 tahun. Dianya karena nggak mati-mati akhirnya gantung diri. 3 sekaligus. Suaminya pulang, keluar pintu baru dia lihat. Dari rekaman handphone ketahuan dia punya pinjaman. Dia putus asa dari rahmat Allah. Dia buruk sangka padahal Allah tuh maha kaya. Gampang bagi Allah untuk menyelesaikan urusan kita asal kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Asal yakin betul kepada Allah. Maka untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah, selalu prasangka baik kepada Allah. Bahwa 1, Allah maha pengampun.
seluas langit dan bumi dosa kita, kita bertobat kepada Allah, kita sangka baik, pasti Allah ampuni. Jangan ragu-ragu. Kata Rasulullah, Allah itu berfirman, kalau hambaku datang kepadaku dengan cara berjalan untuk bertobat, jalan menuju Allah, Allah mendatangi hambanya dengan cara berlari, saking gembiranya Allah kepada orang yang bertobat. Kalau hambaku mendatangiku dengan satu langkah, maka satu hasta, aku datang kepadanya satu jengkal. Artinya Allah senang betul kalau hamba itu mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah senang banget. Sehingga yang keenam ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena dalam hadis qudsi ini matannya, isinya, maksudnya itu dari Allah, tapi kalimatnya diucapkan Nabi ya. Ana inda zanni abdi bi falyazunna bima syaa. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku, hendaknya hambaku berprasangka kepadaku menurut yang dia sukai. Ketika ada seorang anak muda akan meninggal di kota Madinah, dia dalam keadaan payah menjelang sakaratul mautnya. Nabi mendatanginya lalu bertanya, "Hei anak muda, apa yang kamu rasakan saat ini?" Anak muda itu ngomong, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku di antara dua hal. Yang pertama, aku berharap kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosaku. Yang kedua, aku takut dengan azab Allah." Berada dalam dua keadaan hati dan jiwaku ini, antara khauf dan roja. Antara roja dan khauf. Roja berharap kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosaku. Kemudian khauf, aku khawatir jangan-jangan Allah nggak mau mengampuni dosaku. Jadi perasaanku antara dua hal ini. Kata Nabi, ya anak muda, tidaklah akan bercampur dua keadaanmu, keyakinanmu, kecuali yang kamu harapkan itulah yang akan Allah wujudkan. Maka berprasangka baiklah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Karena ada orang yang ketika sudah banyak maksiat, dia katakan, udahlah, memang hidup saya udah kayak gini kok, terserah urusan nantilah. Dia udah putus asa itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Diajak orang berbaik, sembahyang nggak usah lah, saya nggak sembahyang lagi. Kayaknya memang saya kayak gini lah, enggak. Nah, dia putus asa dari rahmat Allah ya. Dia nggak berprasangka baik kepada Allah. Ini yang keenam. Jamaah rahimakumullah. Setelah berdoa, yakin Allah Maha Pengampun, prasangka baik kepada Allah. Yang ketujuh, tidak berbuat zalim kepada orang lain, tidak menzalimi orang lain. Hati-hati dengan dosa kezaliman. Kalau nggak salah udah pernah kita bahas. Kata Nabi, "Ma min zambi ajdara ayyuhillahil uqubah li sahibihi fid dunya ma'a ma yadullahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya, azabnya ketika masih di dunia, dan masih Allah sisakan hukuman untuk akhirat, kecuali dosa satu, bagyi, berbuat zalim kepada manusia, buat jahat kepada manusia, pasti Allah datangkan azabnya di dunia. Ada orang, maaf, ketika dia buat jahat sama orang lain, nggak sempat minta maaf, dia mukul, dia nempeleng, mungkin apalah bentuknya, maka hari kematiannya dibuat sengsara oleh Allah. Ada orang, maaf, kalau di kampung saya dulu ini, wallahu alam ya, kabarnya profesinya dukun santet. 3 bulan dia nggak mati-mati, nggak makan, nggak minum. Tulang itu sudah menyatu nyaris dengan tempat tidur itu, udah kayak tulang. Tapi dia masih bisa ngomong. Saya masih kecil, saya tanya, ngobrol, dia nanya, "Oh kamu ya?" Orang-orang di kampung tahu, mbah ini kerjaannya tukang santet, tukang teluh, tukang tenung, jahatin orang, ngirim apalah namanya tempat saya itu ya, pulung namanya, pulung. Yang jin yang lampu menyala malam-malam bawa api terbang. 3 bulan nggak mati-mati. Ya memang belum tiba hari kematian, tapi Allah bikin sengsara dia karena berbuat zalim kepada manusia. Maka buat zalim kepada manusia dalam bentuk apapun, dengan ucapan, dengan tangan, dengan kaki, mencelakainya, mengambil hartanya, semua kezaliman dengan manusia pasti Allah balas hukuman di dunia. Ma'amayat dari hirahu fil akhirah. Kalau dia nggak sempat minta maaf, dia akan diazab juga di akhirat.
Tapi di dunia, walaupun kita minta maaf, hukuman tetap harus berlaku. Kalau kita pernah mukul orang, ngambil harta orang, mencaci, mencela, gibah orang, ngomongin orang, tinggal nunggu waktunya, kita pasti akan diperlakukan bahkan lebih buruk dari yang kita lakukan. Kalau kita pernah makan bakwan 5 ngaku 3 waktu SD SMP dulu, jangan salahkan nanti beli handphone baru nyemplung masuk kolam. Kalau pernah buat jahat sama tetangga, ayam tetangga kita maling, jangan heran nanti sakit kita habis 3 juta ke rumah sakit Handayani. Jangan heran kalau pernah maling mangga tetangga, durian tetangga, kita bawa pulang. Jangan heran kalau tiba-tiba nanti motor kita dimaling orang. Oh Ustaz, kok lebih besar lagi balasan? Memang iya. Dan ingat kata Imam Ibnu Taimiyah, balasan dari kezaliman itu terkadang 40 tahun kemudian. Bukan hari ini, bukan besok, bukan minggu depan. 40 tahun baru Allah turunkan azabnya. Ada orang yang arogan, semua orang ngajak berantem, emosional, gagah, mentang-mentang lagi berpuasa, mentang-mentang kaya, keluarganya banyak, semua orang diajak berantem. Salah dikit orang digampar. Sehat dia berpuluh tahun. 40 tahun kemudian stroke, engklek dia. Ada yang sampai 40 tahun kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi balasannya. Bukan, tapi sebelum hari kematian pasti. Maka kalau menginginkan husnul khotimah, jangan pernah menzalimi orang lain. Kalau sempat menzalimi orang lain, maka nalehu mazlimah falyastahilhu, kata Nabi. Barang siapa berbuat zalim kepada orang lain, cepat-cepatlah dia minta maaf, minta dihalalkan. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis lain Nabi katakan, kullu zunubi yuakhirallahu minha masa'a ila yaumil qiyamah illal bagyi wa uqul walidain wa qati'atir rahim yu'ajjilu li sahibihi dunya qabla al maut. Tiap-tiap dosa selalu Allah akhirkan, Allah tunda azabnya masa'a ila yaumil qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat. Illal bagyi, kecuali dosa berbuat jahat kepada manusia, asal ya. Kemudian wa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang ketiga au qati'atir rahim, mutuskan tali kekerabatan. 3 dosa ini yu'adillahu bihi fid dunya, dibalas di dunia. Qoblal maut, sebelum hari kematian. Ingat-ingat ini. Jadi kalau menginginkan husnul khotimah, jangan buat zalim. Kalau buat zalim, minta maaf segera. Kita tuntaskan yang ke-8, berbuat kebaikan kepada orang lain. Sekecil apapun, nggak ada duit, senyum ketemu kawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tabassumuka fi wajhika lakas shadaqah. Kata Nabi, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Masuk ke masjid kita, ngelihat kotak infak, nggak punya duit, senyum sama kotak infak. Hei, kok nggak nginfak? Kata Ustadz Ahmad Junaidi, senyum itu sedekah, nggak punya duit, itu lelucon ya. Jangan nanti masuk sini nggak bawa duit, senyum terus, lama-lama kata orang, nah kumat lagi bapak itu ya. Nauzubillah ya. Baik, demikian kajian kita 8 hal. Kalau ini masih banyak, ini yang kita ambil yang secara umum bisa kita amalkan. Pengen husnul khotimah, 8 hal ini amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, astagfirullahalazim. Demikian, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempat tanya jawab ya. Kalau nanti ada yang mau tanya habis asar ya. Kalau nggak pulang, kalau nggak ada kegiatan lain silakan. Habis asar boleh tanya. Bapak Ibu yang sekalian, alhamdulillah kita pada siang hari ini